Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nafa'anallah wa iyyakum bi'ulumina fid dharaini amin. Anak-anakku, marilah kita mulai dengan baca basmalah. Mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati kita semua. Anak-anak, pada kali ini Bapak akan mengajarkan tentang zakat. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menayangkan peta konsep zakat terlebih dahulu agar secara global kita dapat memiliki gambaran apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu pengertian zakat baik secara bahasa ataupun istilah, macam-macam zakat, ada zakat fitrah, zakat mal, kemudian hikmahnya, kemudian perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Dan mengenai zakat fitrah nanti akan bawa jelasin juga pengertiannya, dalilnya, waktunya, syarat wajib, dan bentuk benda atau harta yang dikeluarkan seperti apa. Nah, ini pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti bersih, subur, atau berkembang. Sedangkan secara syariat mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dari zakat ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata zaka yang artinya nama atau berkembang. Harta apa yang harus dikeluarkan zakatnya, bagaimana ketentuannya? Yuk kita fahami dulu macam-macam zakat berikut ini. Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Yaitu sering kita sebut dengan zakat jiwa, sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali pada bulan Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Nah, kemudian zakat ini wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat berikut. 1. Beragama Islam dan dia merdeka. 2. Dia masih hidup antara bulan Ramadan meskipun hari terakhir, yaitu sebelum matahari terbenam, dan Syawal walaupun hanya sesaat. Kemudian dia mempunyai harta lebih daripada kebutuhan sehari-hari dan dari dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Berapa jumlah yang harus dikeluarkan zakat fitrahnya? Dalam istilah agama adalah 1 sok, yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter berupa beras atau gandum untuk Indonesia. Untuk Arab ada kurma. Nah, zakat mal yaitu harta atau benda tertentu yang harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, zakat ini sering disebut juga dengan istilah zakat harta. Mengenai jumlah hartanya yang harus dikeluarkan berapa tergantung jenis hartanya. Nah, ini berikut ini adalah jenis-jenis hartanya. Yang pertama, binatang ternak. Yang kedua, barang tambang berupa emas dan perak. Yang ketiga, ada hasil pertanian atau perkebunan. Tuh, lihat tuh, kalau binatang ternak udah mencapai jumlah tertentu harus dikeluarkan zakatnya 1 ekor. Nanti jumlahnya bertambah, yang dizakati juga ekornya bertambah. Kemudian emas itu 84,6 gram, perak 595 gram. Kalau hasil pertanian ada 5%, ada 10%. Kalau ada biaya 5%, kalau nggak ada biaya 10%. Kemudian ada perdagangan 2,5%, hasil temuan 20%, dan hasil gajian atau uang ini zakatnya 2,5%. Ini barang temuan ini bisa berupa emas, berupa perak, bisa berupa uang. Nanti zakatnya 20%. Nah, syarat wajibnya apa? 1. Mencapai nisab, yaitu telah mencapai jumlah minimal wajib zakat, yaitu sesuai dengan ketentuan di halaman sebelumnya,
Kemudian syarat yang kedua mencapai haul. Harta itu dimilikinya selama 1 tahun. Tentunya setelah dikeluarkan kewajiban-kewajibannya ya, seperti pembayaran listrik dan lain-lain. Nah, seorang muslim yang memenuhi syarat wajib baik zakat mal atau syarat zakat fitrah, maka dia wajib zakat. Dalilnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta keluarkanlah zakat. Muzammil ayat 10. Nah, orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Nah, mustahik ini ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir ini orang yang tidak punya pekerjaan, maka otomatis dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua miskin. Miskin ini punya kerjaan tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau amil nih panitia zakat. Nah, mu'alaf ini orang yang dibujuk hatinya agar kelak dia bisa masuk Islam. Kemudian budak. Budak ini hamba sahaya. Kalau sekarang itu pembantu masih dibayar, tapi kalau budak tidak dibayar. Itu ada pada zaman dulu. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Kemudian yang keenam adalah gorim. Gorim itu adalah orang yang berhutang. Hutangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan utang untuk beli rumah, beli pesawat, beli kendaraan, dan lain-lain yang bukan kebutuhan pokok. Kemudian yang ketujuh fisabilillah itu orang yang melakukan perbuatan di jalan Allah, jalan kebaikan, seperti menuntut ilmu, mengajar, kemudian jihad gitu. Kalau ibnu sabil itu yang terakhir adalah orang yang dalam perjalanan ya, atau musafir. Nah, ini dalilnya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, ini adalah surat At-Taubah ayat 60. Isinya adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya adalah tentang hikmah zakat. Nah, untuk mengkaji hikmah zakat, marilah kita sama-sama memperhatikan ayat dan hadis dari baginda Rasulullah berikut ini. Yang pertama adalah zakat itu mensucikan jiwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa baginda Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, perbuatan kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Nah, ini ada 3 manfaat. Kemudian hikmah yang kedua adalah zakat dapat mengangkat pahala seorang yang telah puasa Ramadan. Shaum Ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ardi la yarfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan pahalanya menggantung antara langit dan bumi dan tidak akan naik kepada Allah kecuali dengan ditunaikannya zakat fitrah. Nah, ini berarti zakat fitrah mengangkat pahala seseorang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah membantu kebutuhan orang fakir miskin dan membahagiakan mereka. Qala Rasulullah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ugnuhum fi hadzal yaum. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukupilah mereka pada hari ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Jadikanlah mereka tidak butuh dari
keliling di hari ini. Artinya orang fakir miskin diberikan zakat sehingga mereka tidak keliling-keliling untuk mencari makanan pada hari itu. Ini tentu akan membahagiakan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Hikmah selanjutnya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah hikmah yang keempat, dan sesungguhnya masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya, tapi silakan kalian mencari dan telaah lagi hikmah-hikmah yang lainnya dengan membaca buku, mendengarkan tausiah atau nasihat, agar kita semakin memahami lebih dalam lagi tentang hikmah dari zakat fitrah ini. Sedangkan untuk perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah, insya Allah akan Bapak bahas pada pertemuan selanjutnya. Nanti pada pertemuan selanjutnya Bapak akan ajarkan cara menghitung zakat sekaligus zakat fitrah dan zakat mal. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan kita bisa belajar lagi bersama. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.